Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kami dari kelompok 2 SBA kelas C akan memaparkan hasil diskusi kita mengenai sediaan kapsul herbal antidiabetes kombinasi dari tanaman brotowali, kemangi, dan pare. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Azharif Kifauzi dengan NPM 160 32 3107. Kemudian ada Najwa 160 32 3124, Laura Nur Azizah 160 32 3140, dan yang terakhir ada Salsa Febila 160 32 3142. Adalah penyakit metabolik kronis dengan prevalensi terus meningkat di Indonesia. Penyebab utamanya meliputi obesitas, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat. Diabetes menjadi penyebab kematian ketiga di Indonesia, terutama akibat komplikasi seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal. Sebagai alternatif terapi, tanaman herbal seperti brotowali, kemangi, dan pare memiliki kandungan flavonoid, alkaloid, dan saponin yang bersifat hipoglikemik. Kombinasi ketiganya berpotensi menurunkan kadar glukosa dan secara sinergis. Untuk memudahkan dan efektivitas penggunaan, sediaan dikembangkan dalam bentuk kapsul herbal. Kemudian ada kapsul dengan komposisi ekstrak pare 300 mg dengan berat isi kapsul 600 mg dan ukuran kapsul nomor 0. Dan ada manfaat produk. Yang pertama untuk menurunkan kadar gula darah, yang kedua meningkatkan sensitivitas insulin, dan yang terakhir memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian untuk alasan memilih tanaman, brotowali, kemangi, dan pare dipilih karena didasarkan pada kandungan aktif masing-masing yang memiliki kandungan tinokrisposida sebagai antidiabetes dan antiinflamasi, metil eugenol sebagai antibakteri dan antivirus, dan momordis sebagai menurunkan gula darah. Sediaan kapsul karena sediaan kapsul dipilih karena praktis, menutupi rasa pahit brotowali dan pare, memudahkan penentuan dosis dan sisa pelarut. Bentuk ini efektif untuk menghasilkan produk herbal antidiabetes yang aman dan mudah dikonsumsi. Alasan memilih klaim khasiat sediaan, klaim khasiat kapsul herbal antidiabetes dipilih karena brotowali seperti tinokrisposida, metil eugenol, momordisin yang saling melengkapi dalam menurunkan gula darah. Klaim ini didukung data ilmiah dari Farmakope Herbal Indonesia dan potensi pengembangan fitofarmaka berbasis tanaman lokal. Selanjutnya ada kajian tanaman obat. Yang pertama ada brotowali atau Tinospora crispa. Adalah tanaman herbal yang dikenal karena rasa pahitnya dan sering digunakan untuk mengatasi demam, diabetes, dan gangguan pencernaan. Tanaman ini tumbuh merambat di hutan tropis Asia Tenggara termasuk Indonesia dan dikenal dengan berbagai nama daerah seperti Antawali, Putrawali, dan Gadel. Umumnya digunakan dalam bentuk rebusan atau kapsul, namun konsumsinya perlu dibatasi karena dapat menyebabkan iritasi lambung dan juga berisiko berinteraksi dengan obat yang lainnya.
Yang kedua ada kemangi atau Ocimum basilicum adalah tanaman aromatik yang tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Tanaman ini sering ditemukan di pengarangan rumah, kebun, dan juga pot sebagai tanaman obat keluarga atau toga. Kemangi membutuhkan sinar matahari penuh minimal 6 jam sehari dan tanah yang gembur serta kaya bahan organik dengan pH antara 6 hingga 7,5. Tanaman ini dapat tumbuh hingga setinggi 1 meter dan memiliki daun hijau dengan aroma khas lain itu digunakan sebagai lalapan. Kemangi juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tanaman ini mudah dibudidayakan dan dapat ditanam dari biji atau stek batang, menjadikannya pilihan ideal untuk ditanam di lingkungan rumah tangga. Yang ketiga ada pare atau Momordica carantia adalah tanaman merambat yang tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia, India, dan Afrika. Buahnya yang pahit sering dimanfaatkan sebagai sayuran dan tanaman obat tradisional di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pare dikenal dengan berbagai nama daerah seperti paria, poya, atau palia. Tanaman ini biasa ditemukan di kebun rumah, ladang, dan pekarangan karena mudah tumbuh dan dipanen. Pare biasanya dipanen saat buahnya masih muda dan sering diolah menjadi sayur, jus atau ramuan obat untuk membantu mengatasi diabetes dan gangguan pencernaan. Selain itu, pare juga banyak dibudidayakan di lahan pertanian tropis sebagai tanaman obat dan juga sayuran lokal. Selanjutnya yaitu standarisasi bahan. Yang pertama itu uji kebenaran bahan dari tumbuhan brotowali. Determinasi botaninya yaitu Kingdom Plantae, Tracheophyta untuk divisinya, kelas Magnoliopsida, ordo Ranunculales, famili Spermaceae, genus Tinospora, dan spesiesnya Tinospora crispa. Adapun pengamatan mikroskopik dari fragmen brotowali yaitu amilum, serabut dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma, yang ketiga jaringan gabus, parenkim korteks, sklerenkim, dan terakhir yaitu unsur-unsur silem dengan noktah. Uji kebenaran bahan lainnya itu dari profil KLT Brotowali. Adapun kandungan Kinocrisposida yang diamati melalui kromatografi lapis tipis sesuai fase gerak, fase diam, larutan uji, dan larutan pembanding hingga volume penotolan dan deteksi sesuai Farmakope Herbal Indonesia. Selanjutnya yaitu tanaman kemangi. Dia memiliki determinasi botani yaitu Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Oscimum, dan spesies Ocimum basilicum. Dengan pengamatan mikroskopik seperti berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral, rambut sisik dengan 1 sel kepala, rambut sisik dengan 2 sel kepala, rambut sisik dengan 4 sel kepala, dan terakhir yaitu mesofil daun. Uji kebenaran bahan dari kemangi selanjutnya yaitu profil KLT yang diamati yaitu kandungan metil eugenol dan dibandingkan dengan pembanding pada simplisia daun kemangi menggunakan fase gerak, fase diam, larutan uji, larutan pembanding, hingga volume penotolan dan deteksi sesuai Farmakope Herbal Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu uji kebenaran bahan dari tumbuhan pare. Determinasi botaninya yaitu Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Cucurbitales, famili Cucurbitaceae, genus Momordica, spesies Momordica carantia. Dengan pengamatan mikroskopik, yaitu rambut penutup, sklerenkim, dan berkas pengangkut bentuk jala. Adapun profil KLT dari pare yaitu melihat kandungan dari simplisia buah pare tersebut yang dibandingkan dengan beta-sitosterol menggunakan fase gerak, fase diam, larutan uji, larutan pembanding, volume penotolan, hingga deteksi sesuai Farmakope Herbal Indonesia. Selanjutnya, dari standarisasi bahan, masuk ke tahap uji kemurnian bahan. Yang pertama, itu identifikasi bahan asing.
Identifikasi bahan asing dilakukan melalui proses sortasi selama masa produksi, baik untuk produk setengah jadi hingga produk jadi, sehingga berbagai kontaminasi maupun kontaminasi silang dan benda asing dapat disingkirkan sebelum masuk ke tahap lanjutan. Yang kedua yaitu kadar abu. Kadar abu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kadar abu total untuk melihat kadar abu fisiologis dan non-fisiologis dengan perhitungan menggunakan persamaan S1 dikurang S0 per bobot simplisia dikali 100%. Selanjutnya, terdapat persyaratan kadar abu total dari ketiga simplisia, yaitu yang pertama Brotawali tidak lebih dari 7,2%, Kemangi tidak lebih dari 12,5%, Pare tidak lebih dari 7,2%. Yang kedua, yaitu parameter kadar abu tidak larut asam. Hal ini digunakan untuk melihat kadar abu dan fisiologis dari masing-masing simplisia, menggunakan perhitungan dari persamaan bobot abu tidak larut asam per bobot simplisia dikali 100%. Persyaratan kadar abu tidak larut asam dari ketiga simplisia tersebut seperti Bortawali tidak lebih dari 0,9%, Kemangi tidak lebih dari 1,7%, dan Pare tidak lebih dari 0,5%. Terakhir yaitu kadar abu larut air. Parameter ini digunakan untuk melihat kadar abu fisiologis dari masing-masing simplisia. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan bobot abu total dikurang bobot tidak larut air per bobot simplisia dikali 100%. Yang ketiga, uji kemurnian bahan yaitu cemaran logam. Cemaran logam tersebut dapat membahayakan tubuh apabila terakumulasi dalam jumlah tinggi. Kadar persen maksimal logam seperti eh, PB 5,75%, CD 4,96%, arsenik 4,17%, Hg 3,78%, dan Cu 1,75%. Pada parameter ADI, eh, of chemical yang diatur WHO yaitu logam timbal setara 10 mg per kilogram dan logam kadmium 0,3 mg per kilogram. Metode analisis yang digunakan untuk melihat cemaran logam yang sering digunakan seperti voltametri, kolorimetri untuk arsenik, dan instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Yang selanjutnya yaitu cemaran mikroba. Cemaran mikroba dalam bahan alam dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti ALT, angka lempeng total, uji nilai duga terdekat MPN coliform, uji angka kapang dan kamir. Menurut WHO, batas maksimum cemaran mikroba pada sediaan oral dan topikal yaitu sebagai berikut. Oral, mikroba patogen diasumsikan 00, bakteri atau bakteri dalam satuan gram itu maksimal di 10^5, untuk jamur itu di 10^3. Selanjutnya yaitu penetapan susut pengeringan. Susut pengeringan adalah hasil dari pengeringan bobot sampel basah dikurangi dengan bobot sampel kering setelah pemanasan pada suhu 105 derajat. Pengujian selesai jika sudah didapatkan bobot yang konstan. Selanjutnya yaitu parameter kadar air. Terdapat dua metode, yaitu metode langsung dengan mengukur kandungan air bahan secara langsung dan metode tidak langsung dengan mengukur tahanan atau tegangan listrik yang dihasilkan oleh air pada suatu bahan. Metode langsung meliputi metode termografimetri, destilasi azeotrop, dan metode Carl-Fisher. Perhitungan persen kadar air dengan metode gravimetri dengan satuan persen bobot per bobot, yaitu W dikurang W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Selanjutnya, parameter dari sisa pelarut organik untuk melihat kemurnian bahan simplisia. Sisa pelarut menggambarkan jumlah pelarut yang masih terkandung dalam ekstrak. Melalui proses destilasi hingga diperoleh destilat lebih kurang 2 mili lebih kecil dari volume cairan uji, destilasi 2 jam atau tidak menetes lagi. Lalu air ditambahkan hingga 25 mili dan ditetapkan bobot jenis cairan pada suhu 25 derajat Celcius.
Selanjutnya yaitu residu pestisida yang dilakukan menggunakan metode kromatografi kolom atau kromatografi gas cair. Pengujian dengan kromatografi kolom biasanya dilakukan pencampuran sampel dan eluen yang sesuai, kemudian disentrifugasi dan diuapkan pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius. Lalu proses pemisahan dari residu pestisida menggunakan fase diam fluorisil dan dialirkan dengan eluen. Yang terakhir yaitu identifikasi BKO. Bahan untuk membuat kapsul herbal yang sudah kami rancang menggunakan sepenuhnya bahan herbal dari tumbuhan brotawali, daun kemari, dan buah pare yang memiliki potensi sebagai antidiabetes, sehingga tidak mengandung BKO. Identifikasi BKO dijadikan parameter dalam uji kebenaran bahan melalui analisis kualitatif menggunakan kromatografi lapis tipis. Kemudian ada senyawa marker. Senyawa marker ini adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai penanda untuk standarisasi dan identifikasi bahan alam. Senyawa marker ini memiliki fungsi yaitu yang pertama ada menjamin kualitas dan konsistensi produk herbal, lalu memudahkan proses kontrol mutu. Senyawa marker terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada marker aktif, punya aktivitas biologis, dan yang kedua ada marker analitik, mudah dianalisis meski tak selalu aktif secara biologis. Lalu golongan senyawa tanaman yang pertama itu brotowali atau Tinospora crista. Senyawa markernya adalah Tinocrisposida, golongannya glikosida diterpenoid, aktivitasnya sebagai antidiabetes, antiinflamasi, antibakteri, dan antimalaria. Lalu yang kedua ada kemangi atau Osimum basilicum. Senyawa markernya adalah metil eugenol, golongannya fenilpropanoid, yang memiliki aktivitas antibakteri, antiinflamasi, antivirus, dan analgesik. Lalu yang terakhir ada pare atau Momordica carantia, memiliki senyawa marker momordisin 1 atau golongan triterpenoid curcubitane dengan aktivitasnya antidiabetes, antiinflamasi, imunomodulator, dan antimalaria. Selanjutnya kesimpulan. Kombinasi ekstrak brotowali, kemangi, dan pare dapat diformulasikan menjadi kapsul herbal antidiabetes yang stabil dan aman karena mengandung senyawa aktif tinocrisposida, eugenol, dan momorfisin yang terbukti memiliki aktivitas antidiabetes. Simplisia dari ketiga tanaman tersebut memenuhi standar farmakope herbal Indonesia dan bebas dari BKO, logam berat, serta mikroorganisme patogen. Evaluasi mutu kapsul termasuk kadar air, abu, sisa pelarut, residu pestisida, dan kadar senyawa marker menunjukkan hasil sesuai standar. Profil KLT juga mengonfirmasi keberadaan zat aktif utama sehingga kapsul ini dinilai bermutu tinggi dan berpotensi dikembangkan sebagai fitofarmaka lokal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang atau salah dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.